Kak mau bagi sedikit FR hari ini. SKD 16 September sesi pertama. TWK yang masuk nentuin kalimat efektif. Ada paragraf, terus kita disuruh cari kesimpulan yang tepat. Tokoh yang mencerminkan patriotisme atau nasionalisme. Kata baku. Undang-undang dasar, saya lupa pasal berapa. Ingat teman-teman harus hafal undang-undang dasar. Selebihnya TWK rasa TKP. Hehehehe. Tiunya hitung cepat, pakai persen juga ada. Deret, perbandingan senilai, posisi duduk, rotasi gambar, lawan atau persamaan. Sinonim atau sinonim. Ini masuk 4 soal. Segitu aja dulu yang ingat. Oke. Kalau TKP, soalnya mirip-mirip sama Ayo CPNS. Malah lebih susah di Ayo CPNS. Oke, teman-teman, ini bocoran SKD hari ini. Berterima kasihlah pada orang-orang yang mau membagi FR SKD mereka. Dan ini juga dapat dari teman saya orang Palembang. Ini bahasa Palembang ya. Kak, aku sudah SKD tadi pagi. Materinya yang masuk SKD, tokoh proklamasi, BPUPKI, antonim sinonim, tugas lembaga legislatif DPD sesuai pasal, lupa pasalnya, menentukan paragraf utama, barisan sama deret, ngitung cepat, permutasi kombinasi, gambar logika. Selainnya lupa. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih telah memberikan informasi mengenai FR ini. Kita semua wajib terima kasih bagi orang-orang yang baik ingin membagikan FR mereka ke kita semua. Oke, kita ke soal ya. Bocoran soal TWK tadi, Bang. Kita nentuin seorang tokoh proklamasi yang memiliki jiwa patriotisme. Tokoh tersebut merelakan rumahnya sebagai tempat rumusan naskah proklamasi. Kurang lebih begitu soalnya. Oke. Di sini ada tokoh proklamasi ini memiliki jiwa patriotisme. Jadi jiwa patriotisme ini rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini tokoh ini merelakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Siapakah dia? Oke, kita googling aja. Nah, di sini tertera Insinyur Soekarno ini sebagai pembaca teks proklamasi sekaligus menandatangani teks proklamasi. DRS Muhammad Hatta ikut dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga mengajukan usul untuk menandatangani teks proklamasi oleh seluruh tokoh yang hadir. Laksana Maeda. Nah, ini dia tokoh proklamasi yang merelakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Jadi jelas tokoh yang dimaksud di sini adalah Laksana Maeda. Jadi teman-teman wajib hafal ke-8 tokoh proklamasi dan perannya di dalam perumusan naskah proklamasi. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke soal berikutnya, saya mohon bantuan dengan cara like ataupun subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan di video selanjutnya. Soal selanjutnya, fungsi DPD menurut pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 di bidang legislasi adalah, kita langsung buka googling aja. Pada pasal 22D, di sini menyebutkan kewenangan DPD di bidang legislasi yakni pengajuan RUU tertentu, ikut membahas bersama DPR dan pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu, pemberian pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu, pemberian pertimbangan terhadap RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu. Jadi jelas di sini jawabannya yang B. Yang A ini legislasi, anggaran, dan pengawasan merupakan fungsi DPR pasal 20A ayat 1. Yang C ini jelas
Tugas MPR melantik presiden dan wakil presiden. Nentuin 4 bilangan dari angka. Kalau nggak salah angkanya itu 1, 3, 4, 6, 8, 9. Terus tentuin deh banyak bilangan yang berlainan lebih besar dari 5000. Karena yang dipinta 4 bilangan, maka kita bikin kotak 4 digit. 1, 2, 3, 4. Angka-angkanya ada 1, 3, 4, 6, 8, dan 9. Lebih besar dari 5000, artinya kita mulai dari 6. Karena ini 5 nggak ada, kita mulai dari angka 6. Kita bisa mulai dari angka 6, 8, ataupun 9. Berarti ada 3 pilihan. Kita masukkan yang paling depan 3 pilihan. Misalkan kita yang dipilih ini, berarti sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan 5. Misal nih, sudah dipakai yang ini. Sisanya ada 1, 2, 3, 4. 4 angka. Kemudian bebas mau yang mana, misal yang ini. Sisanya ada 3 angka. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan aja. 3 kali 5, 4 kali 3. 3 kali 5 itu 15. 4 kali 3 itu 12. Nah, tinggal kalikan aja lagi. 15 dikali 12. 5 kali 2, 10. Simpan 1. 5 kali 1 tambah 1, 6. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Hasilnya 180. B. Oke, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Soal berikutnya, 20,361 dibagi 2,201 plus 2,922 dikali dengan 16. Ini kita lakukan pembulatan terlebih dahulu. Ingat syarat pembulatan itu, jika angka desimal lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas, dan jika kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Seperti ini nih contohnya. Ini kan 20,3, artinya kurang dari 5. Kita bulatkan menjadi 20 saja. Yang ini 2,2. 2-nya ini kurang dari 5, artinya 2. Nah, ini contoh lagi. 2,9. Ini kan bilangannya lebih dari 5. Artinya kita bulatkan dengan ke 3, lebih dekat dengan 3. Oke, paham ya sampai situ? Jadi, angka desimal lebih besar dari angka 5 itu kita bulatkan ke atas. Jika kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah, gitu teman-teman. Oke, kita ke soal ini. Dikali 16. 20 dibagi dengan 2 plus 3, 5 dikali 16. Ini ketemu bagi dan kali. Di aturan matematika, jika bagi dan kali bertemu, maka kita kerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. 20 dibagi 5, 4 dikali 16. 4 kali 16. 4 kali 6, 24. 4 kali 1, 4 ditambah 2, 64. Jadi jawabannya 64 yang C.